Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aksaru fihal fasad. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri itu. Perbuatan yang sewenang-wenang adalah puncak daripada kezaliman. Lalu turunannya adalah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan yang sewenang itu. Membunuh seluruh bayi laki-laki. Coba bayangkan. Hanya karena ramalan penyihir. Lalu kemudian kaum Samud yang selalu mengolok-olok Nabi Saleh. Lalu kemudian setelah Nabi Saleh memperlihatkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan matanya dengan menghidangkan kembali makanan yang sudah dimakan mereka, lalu kemudian keluar unta dari dalam perut gunung karena kemaksiatan, karena kezaliman yang dilakukan oleh kaum Samud. Lalu mereka mendapat azab, dimakan api yang keluar dari atas langit. Lalu kemudian kaum Hud yang merasa dirinya adalah kaum yang memiliki karunia yang luar biasa dari keturunan Nabi Nuh, dengan perawakannya yang besar, kemampuannya yang mencipta gedung-gedung yang tidak pernah dicipta oleh seluruh negeri lain. Ketakjubannya menimbulkan kesewenang-wenangan, menimbulkan kemaksiatan. Kerusakan-kerusakan, kalau manusia menyadari bahwa ada kerusakan non fisik juga, bukan hanya kerusakan fisik, alam semesta rusak. Misalnya kita menebang hutan luar biasa banyak, tapi kalau di dalam hati manusia, di dalam akal manusia, di dalam batin manusia tidak rusak, akan timbul hidayah dari Allah bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh kakek nenek moyang kita yang tidak tahu diri, yang tidak tahu diuntung, yang mengejar materi tergila-gila dengan kekuasaan, itu akan ditolong oleh Allah umat-umat berikutnya dengan cara melestarikannya, menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Tapi kalau kerusakan fisik disertai kerusakan non fisik, tiada lagi percaya bahwa ada yang mesti kita pertanggungjawabkan di masa yang akan datang. Makanya ketika Islam itu tidak ada di muka bumi, itu mustahil. Karena Islam itu nafas. Mau nih ya seluruh negeri menciptakan bom atom, seluruh negeri menciptakan bom atom, cuma satu orang di sebuah negeri itu yang memeluk agama Islam, coba saja bunuh. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mungkin bisa. Karena Islam itu nafas, Islam itu batin, Islam itu akal. Jadi tidak mungkin akan hilang. Karena kalau sudah hilang ya sudah, hilang manusia. Pun kalau masih ada, bumi ini sebenarnya masih ada, tapi Islam sudah tidak ada, ya sudah. Gak mungkin.
Insya Allah ini YouTube mungkin sampai 2 juta tahun Masehi, mungkin sampai 4 juta tahun Masehi, kata-kata ini. Buktikan saja. Karena Al-Quran itu untuk segala zaman, untuk segala mazhab, untuk segala agama, untuk segala dogma, untuk segala apapun yang akal manusia mampu ciptakan, akal manusia mampu pikirkan. Kesenangan yang dilakukan oleh kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun itu menimbulkan kerusakan di dalam negerinya. Dan kerusakannya itu bukan hanya fisik. Kita beruntung, kita ini negeri Islam. Serusak apapun alam yang kita perbuat akibat nenek moyang kita yang tidak tahu diri itu sudah meninggalkan banyak kerugian untuk anak cucunya dengan mengambil berlebihan harta, mengambil berlebihan alam semesta yang harusnya dilestarikan demi generasi cucu. Tapi karena kita ini ada fitrah Islam, jadi non fisik kita ini tidak akan serusak kaum Ad, tidak akan serusak kaum Samud, tidak akan serusak kaum Fir'aun. Masih ada lubang, masih ada celah, masih ada cara untuk menyelamatkan diri. Kalau kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun itu sudah tidak ada, makanya Allah langsung menimpakan azab. Karena Islamnya sudah benar-benar ingin mereka musnahkan. Nah, makanya Allah turunkan surat Al-Fajr ini kepada Rasulullah. Itu ya, Ka'bah itu Nabi yang dirikan Ibrahim. Coba kalau masih ada hati Ibrahim di mereka, ceritakanlah tentang kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun. Apa yang telah aku lakukan kepada mereka? Kerusakan-kerusakan fisik dan non fisik yang mereka ciptakan, sudah tidak ada lubang untuk menyelamatkan diri. Jadi alhamdulillah, satu-satunya negeri yang dimana banyak agama boleh bermain, banyak agama boleh merasa tenang menyembah Tuhannya, banyak agama boleh merasa bangga dengan segala aksesoris keagamaannya untuk ditujukan di muka umum, hanya negeri Indonesia. Hanya di negeri Indonesia. Bullshit itu Amerika, bullshit itu Rusia, bullshit itu Cina. Tidak. Mafia-mafia mereka itu sudah mafia-mafia kapitalis, mafia-mafia liberalis, mafia-mafia yang sangat sosialis sebenarnya. Agama bagi mereka itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah ilmu pengetahuan. Yang nomor 1 adalah individualis, setan yang paling besar abad modern sekarang. Jadi sangat beruntung kita hidup di negeri yang sangat luar biasa, dibangun oleh pendiri Soekarno, Soeharto, Bung Hatta, Syahrir, Jenderal Sudirman. Jangan dirusak. Jangan sampai terjadi kita menciptakan generasi-generasi yang akan menimbulkan Fir'aun baru. Generasi-generasi yang membangkang kepada kaum Nabi Hud, kaum Saleh, dengan cara aku maksiat, ini bahagia. Engkau itu lihat keturunan Nabi Nuh, cuman hanya petani. Nabi Saleh yang di lingkaran kemaksiatan dihujat, dihinakan, dicemoohkan. Jangan. Beruntung, luar biasa beruntung kita tinggal di Indonesia. Jangan dilukai, jangan disakiti dengan hal-hal yang musyrik. Alhamdulillahirabbil alamin.